Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Jadi mungkin kita lanjutkan ke PDF 2 ini. Dan ini teori banget ya teman-teman, jadi teori banget. Nanti kita bisa gabung mungkin dua teori sekaligus. Nanti kita lanjutkan ke materi yang agak agak bisa diterapkan secara langsung di minggu berikutnya. Jadi kita lanjutkan di ini ya, dasar framework 7 dan penggunaan jQuery. Juga sekaligus nanti kita gabung dengan MDF ini atau Mobile Development Framework. Itu langsung aja dari materinya kita bahas secara singkat aja. Jadi aplikasi Android terdiri dari sebuah view atau lebih. Jadi view di sini yang dimaksud mungkin saya tunjukkan gambar ya teman-teman. View yang di sini yang dimaksud adalah ini ya, bahwa input text, edit text, button input text biasa, terus ini input text, edit text itu input text gitu ya. Button image itu adalah sebuah view teman-teman ya. Jadi ada banyak view dan ada juga yang namanya view group. Jadi linear layout ini adalah view group di mana ini menampung objek-objek view yang lain. Jadi linear layout ini view group yang mana dia mengatur sebenarnya teman-teman, mengatur bagaimana view di dalamnya ini ditampilkan. Kalau Anda pernah belajar sebelumnya kan ada grid, ada flex gitu ya. Nah ini salah satunya pakai linear layout ini. Kalau mau dilihat lagi mungkin view itu mungkin yang ini ya. Bukan ini stack view, nah satunya nah, bukan. Yang satu ya, salah buka saya. Jadi ini teman-teman kalau mau belajar tentang view apa, ini ada link YouTube-nya. Nanti mungkin saya bagikan juga, saya masukkan ke dalam playlist, mungkin bisa dibaca atau dilihat. Ini tentang view, bagaimana view itu bekerja bisa diperhatikan. Jadi nggak saya tampilkan sekarang, tapi teman-teman bisa lihat mungkin setelah ini ya teman-teman. Jadi view itu seperti apa bisa dilihat. Jadi view itu isi dari sebuah halaman dan bisa digabung menjadi view group yang mana diatur tampilannya, kata tengah gitu ya. Satu baris itu diisi oleh satu buah view, ataukah diisi banyak view, satu baris itu diisi 3-4 view. Seperti grid itu tergantung dari view. Itu. Tapi kalau Anda lihat di gambar tadi, ini bentuknya XML teman-teman. Jadi kalau Anda pakai Android Studio itu ada beberapa cara bisa pakai XML ini untuk ngatur tampilan, dan tentunya nanti ada juga kode JavaScript-nya ya. Terus kemudian maaf, kalau di Android Studio pakai Java bukan JavaScript. Terus kemudian ada juga tampilan di mana Anda bisa drag drop teman-teman. Sebenarnya Anda bisa drag drop tampilan gitu. Jadi ini taruh sini, taruh sini, taruh sini gitu, tinggal diganti di edit. Mungkin seperti itu ya teman-teman kalau mau pakai Android Studio. Kalau laptopnya atau komputernya kuat, monggo silakan. Karena kebanyakan sih laptopnya mahasiswa kebanyakan enggak kuat untuk buka ini. Itu ya. Makanya kita pakai cara lain. Jadi beberapa awal-awal kita paksa pakai Android Studio enggak kuat mahasiswanya. Tanya Mbak Ana, Mbak Novi yang dulu pernah belajarnya pakai Android Studio itu. Enggak kuat, akhirnya harus kita pakai cara yang hybrid ini ya teman-teman. Jadi cara XML ini mirip dengan tag ya teman-teman. Ada nama tagnya, terus di sini atribut-atributnya teman-teman ya. Terus ada juga ID. Jadi di sini ID itu digunakan untuk menandakan ya, sama saja dengan
tag-tag HTML. Jadi kalau tag HTML ditutup dengan nama tagnya di belakang, kalau di sini langsung ditutup ini ya, garis miring ini menandakan bahwa text view-nya selesai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau mengatur halaman dari Android menggunakan Android Studio dengan kode XML, teman-teman. Oke, jadi view itu seperti itu ya teman-teman. Jadi bagian-bagian dari halaman web, juga pengaturannya itu seperti itu. Lalu ada juga model stack ini ya. Model stack ini di sini yang dimaksud yang saya buka tadi, yang ini ya stack view. Mungkin untuk menggambarkan di sini ada gambarannya. Bagaimana sih stack view bekerja? Kalau dari awal mungkin sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 view yang mana bisa ditampilkan, intinya diperlakukan seperti kartu gitu ya teman-teman. Kartu bisa diambil, bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan ke dalam tumpukan gitu. Jadi stack itu artinya tumpukan, jadi bisa dimasukkan dalam tumpukan atau bisa dikeluarkan gitu ya, bisa dimunculkan kayak gitu. Itu yang stack view. Nah, stack view ini mungkin pengertian stack view di sini agak beda dengan yang tadi ya teman-teman. Kalau tadi kan stack view itu, maaf, contoh yang tadi stack view itu bisa menampilkan atau bisa menampilkan beberapa view sekaligus gitu ya. Kalau di sini penjelasannya dari PPT-nya ini hanya satu, kemudian view kedua dibuka, maka view satu tertutup. Nah, padahal tadi contohnya tidak seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Ada perbedaan mungkin pengertian. Sebenarnya di dalam eh, program ini dulu apa Android itu ada beberapa istilah. Yang pertama view tadi, dan view-nya stack view yang Anda sudah lihat itu ya. Jadi view itu bentuknya seperti itu, bisa dikeluarkan, bisa disembunyikan atau bisa dihilangkan, bisa dimasukkan ke dalam tumpukan gitu ya, dan seterusnya. Ada juga yang namanya activity teman-teman. Activity itu jadi kalau Anda buka aplikasi Tokopedia, nah itu ada activity yang terbuka gitu ya. Lalu kalau Anda pindah ke halaman lain, ini benar-benar pindah. Jadi pindah activity, maka misalnya pergi ke pencarian gitu ya. Maka halaman utamanya tadi tidak muncul tapi disembunyikan teman-teman. Jadi dia dianggap nonaktif gitu ya. Kondisinya tidak aktif, tidak, jadi memakan memorinya lebih sedikit, yang tidak aktif, lalu ada pencarian yang muncul, activity baru gitu. Jadi ada activity juga, istilah activity yang kerjanya seperti yang digambarkan ini. Jadi kalau gambaran view yang dijelaskan di dalam PPT ini lebih mirip dengan activity, tapi sebenarnya teman-teman ketika kita sudah pakai framework 7 yang kita upgrade atau kita rubah menjadi aplikasi Android menggunakan Gradle, kita nggak terlalu mikirkan itu sih teman-teman. Nanti akan dijalankan otomatis. Tapi istilah-istilah ini penting nanti ketika Anda membuat supaya tahu, oh saya mau membuat seperti ini, gitu. Activity-nya mau disembunyikan. Contohnya kalau di HTML CSS ada modal itu ya. Nah kalau modal itu kan ketika modalnya keluar, yang belakangnya itu nggak muncul. Nah itu mungkin bisa dianggap sebagai view gitu ya. Jadi view yang lain ditutup, dimasukkan ke dalam stack atau tumpukan, terus ada view yang muncul. Ketika view itu yang muncul tadi modalnya itu ditutup, maka view yang tadi ditampilkan. Itu mungkin gambaran view yang seperti itu. Tapi bisa juga yang namanya activity. Jadi bedanya activity sama view itu lebih ke, kalau activity ini satu aktivitas penuh gitu ya. Sedangkan kalau view itu ya cuma jadi satu halaman mungkin ada beberapa bagian, misalnya formnya hilang, ganti tulisan sukses gitu, nah, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau activity ini benar-benar hilang semua, ganti dengan hal yang baru. Ada juga istilah namanya fragmen. Cuma itu nanti aja ya kita pelajarinya belakangan gitu ya. Jadi mungkin itu istilah-istilah seperti itu nanti kita pelajari, karena sebenarnya dari website ke Android ini punya perbedaan cara kerja. Salah satunya dalam hal itu tadi ya activity, view, dan mungkin ada juga yang namanya fragment tadi. Jadi cara kerjanya memang beda gitu ya teman-teman.
karena tujuannya beda. Kalau web itu kan menampilkan halaman, halamannya pindah ke halaman lain dan lain sebagainya gitu ya. Melakukan sesuatu berarti ya sudah di halaman itu melakukan sesuatu. Sedangkan kalau aplikasi di Android kan berusaha supaya gampang. Jadi kalau di browser nih kan biar gampang nih kalau saya pindah ke halaman ini, saya bisa back ke halaman sebelumnya. Nah, di sini harus ngeload lagi dari awal gitu ya. Sedangkan kalau di mobile atau di Android, ketika kembali ke halaman sebelumnya kita nggak perlu ngeload lagi dari awal, tinggal mengaktifkan yang tadi di nonaktif ya. Jadi activity yang nonaktif itu diaktifkan. Jadi tujuannya biar cepat aja, responnya biar cepat. Pindah-pindah halamannya biar cepat. Nah, kalau di web yang seperti itu diakalinya bukan dengan activity, tapi mungkin cara view tadi ini. Tapi jadi misalnya kita nggak butuh tulisan ini ya, tulisannya yang dihilangkan, diganti dengan tulisan yang baru tanpa mengubah keseluruhan ya, pakai JavaScript dan API itu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya memang beda, tapi bisa dicari solusinya yang dekat-dekat bagaimana sih antara web dengan Android itu. Ya, jadi nilai variabel pada sebuah form di dalam sebuah view bisa dilihat oleh view lainnya ini. Jadi gitu ya. Karena memang masih datanya masih tersimpan, cuma tidak ditampil. Terus kita lanjutkan. Jadi ini masalah routing di sini untuk menampilkan kalau Anda sudah belajar kode Igniter sebelumnya, jadi mirip mirip sekali dengan routingnya nanti yang kita pakai untuk framework 7. Gitu. Jadi intinya ada banyak konten, cuma yang ditampilkan yang mana tergantung routingnya yang dipanggil apa. Gitu. Bedanya kalau di kode Igniter ya sama kayak tadi saya bilang ya, ketika dia manggil, anggap aja routingnya ini, maka dia akan load seluruh halaman. Sedangkan kalau di dalam framework 7 tidak ya, hanya di load yang perlu dulu saja. Yang dianggap masih dipakai ya tetap di situ. Tentunya misalnya header-nya atau footer-nya dan lain-lain yang tidak perlu dirubah ya tetap di situ. Jadi istilahnya template itu ya. Jadi template-nya tetap. Mungkin itu ya teman-teman. Oh maaf. Jadi framework 7 ini framework CSS. Apakah CSS saja? Iya, seperti yang saya bilang ya. Sebenarnya ada tambahan untuk JavaScript-nya juga. Dan ada fungsi-fungsi JavaScript yang sudah disediakan. Kalau di PDF ini menggunakan istilah jQuery, nanti saya beritahu kenapa. Kita kembali ke bawah. Kita lanjutkan ke bawah dulu. Jadi framework 7 memang tujuannya menangani user interface teman-teman. Jadi bagaimana sih tampilannya biar sesuai dengan tampilan yang memang di setting seperti aplikasi Android, atau memang khususnya Android ya, tapi bisa juga untuk iOS. Jadi mobile phone secara tampilan itu bisa mirip. Jadi beda ya web sama Android atau iOS atau smartphone itu tampilannya beda. Bagaimana caranya supaya sama, ini dibantu dengan framework 7 itu. Nah, bisa pakai JavaScript murni atau bisa pakai framework JavaScript. Ini di sini bisa pakai Angular, jQuery dan lain-lain. Tapi kemarin kita bahas ya teman-teman. Kalau di dalam framework 7 yang kita download dari apa namanya ini, dari resource yang sudah disediakan dari webnya framework 7 sendiri, di dalamnya ada namanya DOM 7 ya. Itu. Oke, mirip dengan Bootstrap dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti bisa saya bagikan slide-nya. Nah, tujuannya untuk mobile atau smartphone itu ya. Jadi memang supaya tampilannya sama dengan aplikasi smartphone pada umumnya, karena kalau dipaksa pakai tampilan web beda jauh ya. Ada perbedaan-perbedaan yang aneh nanti kalau pakai web. Nah, di dalam framework 7 sendiri
itu dari aplikasinya. Kalau di dalam coordinator kan ada folder app ya, kurang lebih gitu ya. Jadi ada framework 7-nya, terus kemudian ini versi 7 Mas ya. Padahal yang kita pakai nanti versi 8 ya, framework 7 versi 8. Ini framework 7 versi 7. Di dalamnya ada main itu konten utamanya, mungkin nanti dijelaskan di bawah ya. Home, secondary. Secondary ini ada yang pakai JS dan ada yang tanpa JS. Kita lihat penjelasannya di bawah ya. View main sendiri ini adalah utamanya teman-teman ya. Jadi halaman yang pertama kali dipanggil sama kayak di sini ada tulisannya index.html dalam sebuah website, dan memang di dalam framework 7 memang pakai index.html juga untuk halaman utamanya, dan di dalamnya sudah memanggil kode-kode dari framework 7 yang diperlukan. Misalnya kalau Bootstrap kan harus manggil Bootstrap-nya. Nah, di sini sudah manggil framework 7 dan sudah manggil eh, pengaturan dari aplikasinya. Kalau di dalam kemarin yang kita buat itu ada folder untuk ngatur aplikasinya, apa namanya ya? Config apa ya? Nanti ada kok di bawah. Kita lihat ya. Itu, nah ini kurang lebih isinya. Yang penting ini yang beda di sini di dalamnya ada ID app. Jadi sama kayak CSS Bootstrap ya, pakai ID atau kelas, jadi kelasnya langsung dirubah. Jadi di sini ID app-nya ini menandakan bahwa ini app-nya, dan di dalamnya ada kelas sama seperti Bootstrap sekali lagi. Dan ini harus sesuai teman-teman. Kalau nggak sesuai dia nggak mengenali bahwa ini adalah awalnya gitu ya. Jadi ini view main, view init ini ya, yang menandakan bahwa dia adalah halaman utama yang pertama sekali yang akan dijalankan. Dan di bawahnya ini ada script-scriptnya teman-teman. Ya, jadi di dalamnya body, selain ada pengaturan ini, div, ID, dan kelas ini, juga ada scriptnya. Dan ini penulisan untuk mainnya teman-teman. Nanti kita lihat sih di framework versi 7 versi 8 sama apa tidak. Nah, view home ini halaman utama. Kalau tadi cuma menandakan bahwa itu adalah tampilan yang pertama kali muncul, dan ini benar-benar mukanya gitu ya. Jadi ketika yang muncul pertama kali ini mau muncul apa? Apakah ada gambar kah? Apakah ada logo kah? Apakah ada tombol kah? Dan lain sebagainya, ini diatur di dalam ini. Jadi ini yang benar-benar mengandung tampilannya. Kalau tadi ini di atas ini cuma menandakan bahwa ini adalah halaman pertama gitu ya. Tampilannya baru di home-nya gitu ya. Oke, nanti view home ini seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalamnya ada tag template. Template ini yang nanti jadi tanda bahwa oh ini adalah template yang mana akan dipakai di halaman-halaman lain juga. Ini ada page home tadi ya, yang ada navbarnya dan ada kontennya. Nah, sama di sini ada bisa dikasih script ya teman-teman. Jadi script yang untuk home-nya. Kalau perlu ekspor ini ya, ekspor fungsi default dari yang sudah disediakan. Terus kemudian ada yang secondary. Secondary ini halaman lain. Jadi kalau misalnya ada halaman 2, halaman 3, dan seterusnya dari aplikasinya teman-teman ya. Contoh kalau pertama muncul login ya, kemudian ada beranda dan lain sebagainya. Nah, di dalam view secondary ini bisa pakai JavaScript atau tanpa JavaScript. Kalau tanpa JavaScript berarti cuma tampilan saja. Kalau dengan JavaScript berarti ada pengolahan dan lain-lainnya. Kurang lebih tampilannya sama dengan yang tadi ya. Jadi template. Kalau tadi page home ini cuma page saja ya teman-teman. Diikuti ada navbarnya dan konten. Nah, kalau ada JavaScript-nya berarti di bawahnya ada JavaScript. Kalau tidak ya kosong ini ya, tanpa JavaScript. Mungkin itu. Terus kemudian ada routingnya teman-teman ya. Mungkin kita bahas routingnya nanti. Nah, ini JavaScript-nya.
Kita juga sudah bahas JavaScript, jadi mungkin bisa dibaca sendiri ya. Internal, external scripting, dan lain-lain. Variabel juga kita sudah bahas, bisa dikasih dolar, nggak tanpa dolar pun bisa. Karena defaultnya di JavaScript tanpa dolar, cuma supaya saya nggak lupa, misalnya saya habis ngode JavaScript pindah ke PHP lupa ngasih dolar nanti. Maka itu lebih baik sih kalau saya nih, di dalam JavaScript pun saya kasih dolar. Gitu. Jadi var let const ini juga sudah dijelaskan ya. Var itu sama saja dengan let untuk membuat deklarasi variabel. Const ini untuk variabel yang tidak bisa diganti setelah dideklarasikan pertama kali. Ini contoh-contohnya. Nah, jQuery. jQuery di sini sebenarnya lebih ke kita pakai DOM 7. Nah, di dalam DOM 7 ini sudah ada cara penulisan DOM atau pemanggilan fungsi-fungsi secara lebih singkat, dan itu mirip pemanggilannya dengan jQuery, teman-teman. Jadi kalau Anda belajar ini, selektor-selektornya jQuery ini masih sama dan hampir mirip juga fungsi-fungsinya, teman-teman. Itu, teman-teman. Jadi bisa dipelajari. Mungkin itu. DOM ini juga kita sudah bahas ya, dolar. Di dalamnya ada tanda pagar, itu berarti ID, titik berarti kelas, dan lain sebagainya. Saya juga sudah membuat video di sini ya yang tentang DOM dan jQuery, tapi itu untuk desktop programming. Monggo teman-teman kalau mau lihat ini ya di dalam playlist desktop, silakan dicari. Mungkin itu materi yang mau di PDF yang ini, lalu kita masuk ke PDF yang berikutnya, Mobile Development Framework. Ini kita masuk ke MDF. Itu apa sih? Sebenarnya MDF itu cuma istilah ini ya. Istilah untuk mempermudah penyebutan komponen yang dibutuhkan dalam project hybrid. Jadi apa-apa saja yang bakal kita butuhkan nih untuk membuat aplikasi. Jadi butuh JDK, SDK, Gradle, Cordova, lalu environment variable ini lebih ke pet-nya ya. Nanti ada pet juga. JDK itu apa? Ya JavaScript Development Kit yang harus diinstal ya, sehingga JDK-nya bisa dijalankan oleh JRE atau Java Runtime Environment. Jadi JDK-nya perlu diinstal. Biasanya yang baru itu 8 kalau nggak salah. Monggo dicek. Nah, SDK ini juga. Jadi mau mengembangkan aplikasi pakai Android ya tentunya kita harus install Android SDK. Nah, ini bisa jadi satu misalnya dengan Android Studio atau terpisah. Apakah sekarang sama nih Android-nya? Kayaknya saya kurang tahu deh. Android 14, Android 14. Mungkin masih yang terbaru ya 14 tuh. Terus Gradle ini yang digunakan untuk membuild aplikasi Android-nya dari framework 7 ke aplikasi mobile. Nah, Cordova ini juga bisa dipakai. Jadi apa ya? Cordova ini kayak software yang bisa membantu kita juga untuk supaya aplikasinya bisa jalan ke Android atau jalan di Android. Nah, environment variable itu lebih ke pettingnya sebenarnya ya, kayak Java Home, Android SDK root, dan ini cuma nama-namanya saja. Nanti ada petnya kemana sih, diarahkan kemana kalau kita nyari Java Home. Nah, petnya ini C.2 garis miring dan seterusnya itu ya. Ya, ini kalau Java Home itu untuk mengonekkan kita ke JDK, lokasi JDK-nya di mana lah, ini perlu dituliskan, Android root-nya dan lain-lain. Jadi ya, nanti mungkin diajarkan di apa namanya praktikum ya. Nah, ini perlu disesuaikan ya. Kita mau pakai yang mana ini harus sesuai. Kemarin saya nyoba ini agak kesulitan karena mau memperbarui agak sulit. Nggak mau diperbarui, nggak tahu salah di mananya. Akhirnya nggak bisa cocok.
akhirnya diturunkan versi Android-nya ke versi yang lebih lama. Ya, contohnya kalau mau Anda buat Android versi 13, berarti harus pakai Cordova versi sekian gitu ya. Android SDK-nya versi sekian sampai sekian gitu, silakan dipilih, dan Gradle-nya versi sekian. Kurang lebih itu. Ya, yang lain pakai CMD ya. Kalau Cordova ini bisa di ada aplikasinya sendiri. Nah, Cordova ini juga membantu memberi library atau plugin. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai bantuan, bukan bantuan apa sih, di dalam aplikasinya mau memakai fitur-fitur misalnya kamera, ini ya, GPS dan lain-lain, itu butuh bantuan library dari Cordova-nya, teman-teman. Jadi ketika build, kita beritahu butuh apa, nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasinya dan nanti bisa dipakai. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi web aplikasi yang kita buat pakai framework 7-nya, ditambah plugin-pluginnya oleh Cordova, sehingga menjadi sebuah aplikasi mobile. Itu ya teman-teman. Mungkin itu materinya. Jadi seperti itu. Tapi bisa juga pakai plugin selain pakai Cordova ya. Bisa pakai plugin bawaannya dari JavaScript. Jadi plugin-plugin JavaScript masih bisa dijalankan. Tentunya karena JavaScript jalan pakai JavaScript sendiri. Itu. Oh, ya, ya, ya. Jadi kalau Anda pakai Cordova itu aksesnya pakai CMD ya teman-teman. Kayak salah mat. Iya. Berarti yang lain itu cuma diinstal, tapi Cordova-nya ini yang akan menentukan itu ya. Dan ini adalah komen-komennya ya. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu kita butuh memasukkan komen-komen seperti ini. Jadi ini contohnya beberapa saja. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di situsnya Cordova. Ya, segitulah pokoknya intinya. Nah, config.xml ini menentukan aplikasi data mengenai aplikasinya teman-teman ya. Jadi aplikasinya nanti kalau apalagi mau Anda masukkan ke Google Play Store, maka ini perlu diisi dengan data yang benar. Contohnya ini nama aplikasinya apa, terus ini eh, apa ini ya? Sebenarnya aplikasi, terus company-nya, terus dikasih belakangnya tanda com biasanya ini kok ID ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Dan lain sebagainya ya. Ini versi SDK-nya dan lain-lain ini perlu diberi tanda juga teman-teman. Jadi untuk apa sebenarnya tanpa ini ya kemungkinan ketika build pakai ininya sih, ketika build pakai Cordova-nya itu akan masalah sih misal karena ini dicek. Oh ini pakai ini tapi kok versinya ini lah bentrok nanti. Gradle-nya ini kok versi SDK-nya ini nanti bentrok. Tapi ketika sudah jalan ini juga akan dicek juga oleh si Google Play Store-nya juga sih. Itu. Jadi monggo bisa dicek sendiri. Mungkin itu materi dari dua PDF ini ya teman-teman. Monggo silakan dipelajari. Jadi ini isinya teori saja, pengenalan. Jadi ini agak, menurut saya teori itu sulit dipahami kalau nggak dipraktekkan gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita praktekkan pelan-pelan yang sudah kita pelajari ini. Mungkin itu aja. Untuk berikutnya kita belajar tentang JavaScript, tapi mungkin kita skip ya. Jadi kalau Anda lihat di materi ini, jadi 4 sampai 6 ini tentang JavaScript. 7 ini kalau nggak salah baru masuk ke framework 7-nya. Nanti kita mungkin selang-seling aja supaya nggak murni JavaScript aja, biar kita kenalan dengan framework 7-nya. Soalnya kalau kita langsung ke framework 7-nya di pertemuan 7, sedangkan 4, 5, 6 ini cuma bawa JavaScript, kan kita nggak buat-buat, nggak praktek-praktek. Jadi kita siapkan ya, kita belajar supaya bisa buat halaman
Jadi kita seling-seling ya antara uh, materi ke-7 ke atas dan materi 4, 5, 6. Mungkin itu aja teman-teman, saya akhiri soalnya Zoom-nya juga mau habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.